Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda dalam program Apa Kabar Parepare, dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usul Kemasana. Berikut liputan Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, Majelis Taklim Asmaul Husna Kota Parepare kembali berbagi. Kali ini membantu pembangunan rumah panggung yang rencananya akan didirikan sebagai tempat tahfiz Quran. Tangis haru tergambar begitu jelas di raut muka Ustadz Muhammad Basir, mantan Imam Masjid Al-Kausar ini tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan rasa terima kasih atas kepedulian kelompok pengajian Majelis Taklim Asmaul Husna Kota Parepare yang mengunjunginya di lokasi pembangunan yang direncanakan mendirikan rumah panggung yang terletak di Jalan Manunggal, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang pada Jumat 26 Maret 2021. Pembangunan rumah yang diperolehnya dari pemberian wakaf tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal, juga digunakan sebagai tempat tahfiz Quran. Oh ya, jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada ibu-ibu semua ini. Ya, atas pemberiannya sumbangan kepada kami ini. Jadi rencana ini sebenarnya ini tanah atau sumbangan ini digunakan untuk tahfiz Al-Quran. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua ini pertama-tama diberikan kesehatan, sekeluarga semua. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan lebih banyak daripada ini. Karena saya tahu barang siapa yang memberikan 10.000, maka Allah ganti 70 kali lipat, bahkan 70.000 kali lipat. Jadi insya Allah setelah saya terima ini, nanti saya di masjid doakan semua, mudah-mudahan diberikan keselamatan sekeluarga, diberikan rezeki yang lebih banyak daripada dia, insya Allah. Itulah harapan saya, mudah-mudahan insya Allah. Sementara itu, Haja Neni dari pengurus kelompok pengajian Asmaul Husna mengatakan kegiatan yang dilakukan hari ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare yang dilakukan setiap hari Jumat. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami dari kelompok Asmaul Husna kembali berbagi bagaimana seperti biasanya kegiatan Jumat kami, dan kali ini di bulan Syahban alhamdulillah kami memberikan bantuan kepada Pak Ustadz. Semoga apa yang kami berikan ini membawa keberkahan buat beliau sekeluarga dan buat kami kelompok Asmaul Husna. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Meski saat ini kota Parepare telah berstatus zona hijau, namun pemerintah daerah masih tetap mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku mulai tanggal 23 Maret hingga 5 April mendatang. Pembatasan jam operasional usaha di Kota Parepare diperpanjang menyusul keluarnya surat edaran terbaru dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare nomor 060/34/GT.COVID-19 tanggal 22 Maret 2021 yang berlaku mulai tanggal 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021 mendatang. Surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH selaku Ketua Satgas COVID-19 Parepare, Wakil Ketua 1 Dandim 1405 Malusertasi Letkol Arianto Wibowo, Wakil Ketua 2 Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, Wakil Ketua 4 Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Estos, dan Kajari Parepare Didi Haryono selaku Wakil Ketua 5. Dalam surat edaran tersebut mengatur jam operasional seperti pengelola swalayan, retail modern, tidak melakukan aktivitas di atas pukul 22 malam, dikecualikan bagi apotik atau toko obat tetap beroperasi secara normal, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung kopi, aktivitas makan minum di tempat hanya sampai pukul 22 malam dengan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas ruangan. Namun tetap dibolehkan layanan pesan antar sampai pukul 23 atau jam 11 malam.
sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Parepare beberapa hari yang lalu. Dalam jam operasional ya, rumah-rumah makan dan lain-lain sebagainya, kita usulkan tingkatkan menjadi pukul 22 atau pukul 10 malam. Sedangkan takeaway, layanan pesan antar itu sebelumnya sampai jam 22 atau jam 10 kita tingkatkan menjadi jam 23.00, jam 11 malam, Pak. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam memaksimalkan pemanfaatan pekarangan sekolah, UPTD SMP Negeri 2 Parepare membudidayakan tanaman obat. Sebanyak 22 jenis tanaman ditanam dengan memasang papan nama pada setiap jenisnya. UPTD SMP Negeri 2 Parepare punya cara sendiri dalam memaksimalkan pemanfaatan pekarangan sekolah sebagai budidaya tanaman obat. Tanaman obat berjumlah 22 jenis dengan nama program toga atau tanaman obat keluarga ini ditanam dengan memasang papan nama pada setiap jenisnya. Penanggung jawab Toga dan UKS UPTD SMP Negeri 2 Parepare, Siti Nurhamidah menyebutkan sejumlah jenis tanaman obat yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai obat tradisional bagi guru, siswa dan masyarakat lingkungan sekolah ini, dan 5 diantaranya yakni sirih, lidah buaya, sambung nyawa, kencur dan jahe merah. Yang berada di sekolah itu untuk selain mengedukasi siswa, ini juga dimanfaatkan sebagai pengobatan secara tradisional. Seperti misalnya kalau ada guru dan siswa yang lagi sakit perut, bisa kita membuatkan untuk selambungnya. Kalau misalnya yang berat-berat, ya kami tidak ini karena takut salah diagnosa, jadi hanya untuk penyakit yang biasa diobati dengan tanaman-tanaman tersebut. Misalnya juga kalau misalnya ada yang diare, bisa dengan jambu biji, rebusan daun jambu biji. Jadi tanaman ini juga dibawahi oleh UKS, yaitu Unit Kesehatan Sekolah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, rilis baru kebijakan PLN terkait pemberian stimulus bagi pelanggan pengguna daya 450 volt ampere yang sebelumnya digratiskan untuk periode April hingga Juni hanya akan mendapatkan potongan 50%. Sedangkan rumah tangga pengguna daya 900 volt ampere mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 25%. PLN Kota Parepare merilis kebijakan perpanjangan pemberian stimulus listrik bagi masyarakat kecil, pelaku usaha seperti industri dan bisnis, serta sosial periode bulan April hingga Juni 2021. Hanya saja stimulus kali ini berbeda dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya pelanggan listrik pasca bayar 450 volt ampere mendapat stimulus secara gratis, pada periode ini hanya mendapat diskon 50% dari tarif yang seharusnya dibayar. Sedangkan pelanggan golongan rumah tangga daya 900 volt ampere bersubsidi kini diberikan diskon sebesar tarif listrik 25%. Sejak 2020, tepatnya bulan April, pemerintah melalui PLN telah memberikan stimulus ketenaga listrikan terkait COVID-19. Nah, kebijakan tersebut tetap berlanjut sampai dengan triwulan 1 kemarin yang akan berakhir Maret 2020. Nah, berdasarkan surat dari Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian SDM tanggal 2 Maret kemarin, maka kebijakan stimulus ini dilanjutkan sampai dengan triwulan 2 2021. Berarti mulai April sampai dengan Juni masyarakat akan kembali menikmati stimulus kelistrikan terkait COVID-19. Nah, ada sedikit yang berbeda dari skema yang tahun 2020 sampai dengan triwulan 1 2021, yaitu bahwa kelompok pelanggan yang kemarin mendapatkan diskon 100%, artinya tidak bayar, untuk triwulan 2 ini diskonnya adalah 50%. Jadi kelompok pelanggan 450 R1, 450 B1, bisnis dan industri kecil ini itu akan kembali melakukan pembayaran rekening mulai bulan April sampai dengan Juni, tapi tetap memperoleh potongan setengah seperti itu. Sementara untuk kelompok pelanggan rumah tangga tarif subsidi
900 PA yang kemarin menikmati diskon 50% sampai dengan triwulan 1 2021, maka mekanismenya adalah tetap mendapatkan diskon tapi besarannya menjadi 25%. Nah, untuk pelanggan pasca bayar, maka diskon itu akan diperoleh pada saat mereka melakukan pembayaran rekening listrik. Oke. Sementara untuk pelanggan prabayar, maka diskon ini akan mereka dapatkan pada saat mereka membeli token. Seperti itu, Bu. Saya kira itu hanya itu yang berbeda. Demikian pula dengan stimulus untuk kelompok bisnis, industri dan sosial berupa pembebasan rekening minimum itu tetap berlaku, tapi yang tadinya mendapat 100% ini menjadi 50%. Seperti itu. PLN berharap hadirnya stimulus listrik dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. UPTD SMP Negeri 2 Parepare budidaya sayuran hidroponik, diantaranya sawi dan selada. Tanaman ini pun telah dipanen sebanyak 3 kali, di mana panen pertama untuk program Hari Guru. Melihat adanya lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, pihak UPTD SMP Negeri 2 Kota Parepare juga membudidayakan tanaman hidroponik di masa pandemi ini dan telah dipanen sebanyak 3 kali, di mana panen pertama untuk program ini pada Hari Guru. Untuk saat ini ada 2 jenis sayuran yang dibudidayakan melalui sistem hidroponik, di antaranya adalah sawi dan selada. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan ke depannya pihak sekolah akan menambah jumlah jenis tanaman. Selain pemanfaatan pekarangan, program ini juga merupakan ajang edukasi untuk para pelajar di UPTD SMP Negeri 2. Dengan pandemi ini kan siswa tidak aktif, jadi kami berinisiatif untuk mengadakan ini dengan memanfaatkan pekarangan yang ada. Jadi yang kosong ini kita manfaatkan. Ini toga dan lagi hidroponik. Sudah 3 kali? 3 kali, panen pertama itu pas Hari Guru. Oh, pas Hari Guru? Dinikmati bersama semua guru ya? Kami tim, jadi kan ada beberapa, jadi semuanya di sini kami tidak membatasi berapa tim, siapa saja yang bisa masuk di sini, melihat bagaimana caranya pemberian nutrisinya, bagaimana cara pemeliharannya. Jadi kami per tim, tapi kami ini cuma berempat sebenarnya. Berempat ya? Berempat ya. Edukasi sebenarnya kan ini untuk edukasinya siswa sebenarnya, karena di mata pelajaran IPA itu di kelas 9 ada memang ini. Jadi awalnya memang dari dulu kita adakan, tapi dengan instalasi yang berbeda. Kalau kami dulunya kami gunakan pipa, sekarang kita gunakan talang seperti ini. Harapan saya ya pertama yang tentu merupakan edukasi bagi guru-guru, kemudian yang kedua edukasi bagi siswa kami. Sebenarnya ada siswa juga yang terlibat di sini, ada terlibat, tapi karena adanya pandemi ini ya tidak. Kemudian ya itu menggunakan lahan yang kosong di sekolah untuk dimanfaatkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, masih bersama kami pemirsa. Usai verifikasi lapangan yang dilakukan tim independen terkait penghargaan anugerah Parahita Eka Praya, Kabid Kesetaraan Gender DP 3A Srianti Ambar optimis Parepare akan kembali meraih nilai terbaik dan dapat naik kelas dari posisi tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Parepare optimis naik kelas di ajang Anugerah Parahita Eka Praya atau AP. Optimisme tersebut beralasan sebab tim verifikator independen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah melakukan verifikasi lapangan di Kota Parepare baru-baru ini. Verifikator independen pun mengaku puas dengan presentasi dan kondisi faktual. Parepare pada ajang AP 2018 menempati kategori tingkat madya. Hasil verifikasi lapangan kali ini diharapkan naik menjadi kategori tingkat utama, bahkan mentor. Mentor merupakan kategori tertinggi dalam penilaian pengarusatamaan gender. Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP 3A Parepare Srianti Ambar mengungkapkan ada 7 indikator dalam penilaian AP. 7 indikator itu adalah komitmen,
kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, metode dan tool, data sistem informasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta indikator pelayanan, pelaksanaan PUG dan jejaring. Srianti Ambar optimis di ajang 2 tahunan ini, Parepare dapat naik kelas. Hasil verifikasinya itu sangat berjalan, sangat lancar dan aman. Ya, itu semua berkat dukungan pemerintah kota dan lembaga perguruan tinggi dan media. Ya, karena biarpun bagaimana yang namanya strategi untuk mencapai pengaruh utama gender dan dalam meraih APL ini itu perlu keterlibatan semua. Jadi bukan hanya person saja atau hanya satu SKPD saja, tetapi itu perlu melibatkan dukungan semua tim dan lintas sektor serta stakeholder yang lain. Jadi mudah-mudahan kita berharap dari hasil verifikasi kemarin itu diharapkan doa dari masyarakat Kota Parepare supaya kita bisa menaikkan grade dari APE yang semula di tahun 2018 itu kita ke Madya. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa naik ke utama. AP adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusataan gender atau PUG. Penghargaan AP dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menambah keseruan dalam pelayanan pelanggan, Teras Empang Cafe and Resto kini menghadirkan wahana sepeda air. Berikut liputannya. Satu lagi fasilitas yang dihadirkan Teras Empang Cafe and Resto untuk menambah keseruan untuk pelayanan pelanggan. Selain menyiapkan berbagai aneka makanan juga minuman yang lezat, wahana permainan bebek-bebek, dan memberikan makan ikan, Teras Empang yang berlokasi di Sumpang ini juga menghadirkan wahana sepeda air baru-baru ini. Manajemen Teras Empang ITAS mengatakan, inovasi tersebut dilakukan sebagai upaya menarik pengunjung baik lokal maupun luar daerah. Kakak katanya ada wahana air baru nih. Iya, di Teras Empang ya. Kami di Teras Empang ada wahana air baru, sepeda air ya. Dan ini wahana air ya mungkin yang pertama di Parepare. Jadi kami coba hadirkan wahana sepeda air di Teras Empang ini sendiri ya. Itu mungkin itu adalah salah satu cara sih buat untuk kita bisa menggait kembali pengunjung yang ada di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Kota Parepare itu sendiri. Karena di tengah-tengah pandemi saat ini ya mungkin hampir semua sih usaha, apalagi Cafe and Resto pasti mengalami kemerosotan. Jadi kalau kita nggak berpikir untuk bagaimana untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini dengan nilai-nilai kreatif kita dalam menjalankan sebuah bisnis ini ya mungkin kita nggak akan bisa bertahan. Jadi ya salah satunya adalah gimana manajemen Teras Empang sendiri ya mencoba menghadirkan wahana air, sepeda air, dan mungkin insya Allah kedepannya akan upgrade lagi ke beberapa bentuk wahana air. Adapun tarif untuk menikmati wahana sepeda air ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya yang cukup terjangkau, yakni Rp20.000 per jamnya. Dila, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johan Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.